Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabar para fresh graduate, alumni-alumni 2000 berapa ini? Selamat datang di channel gue. Yang belum subscribe dulu lah ya. Karena ya subscribe itu gratis ya, kita saling support. Beritahu teman-teman kalian, tangga kalian tentang channel Agus Muhammad biar channel ini bisa 1 juta subscriber. Amin, amin, ya robbal alamin. Gak ada yang nggak mungkin ya. Walaupun sekarang masih 13 ribuan, 14 ribu, insya Allah bisa nyampe 1 juta lah ya. Minta doanya teman-teman. Gue ucapin Gue ucapin sebelumnya congratulations juga, selamat buat teman-teman yang sudah sampai ke tahap magang vokasi di Pedatemin. Sebelumnya gue ucapin congratulations karena orang-orang hebat, karena emang dari sekian banyak orang, ribuan orang ternyata kalian yang diterima. Entah itu HRD-nya salah input apa gue orang tahu. Dan di video ini gue ingin coba mungkin bikin video tentang kalian nih. Gimana sih caranya biar bisa lanjut kontrak. Dan kebetulan qadarullah gue tinggal di sini di daerah Jawa BK, satu perumahan dengan mantan leader gue di Toyota waktu gue di Toyota. Dan silaturahim terakhir gue tersana ya ngobrol-ngobrol aja terkait dengan kalian-kalian sekarang nih, alumni-alumni yang baru ini, yang baru masuk kerja, yang baru vokasi di Pedatemin. Mungkin bisa gue bongkar sedikit tentang kalian dari unek-unek atau apa yang dirasa sama mantan leader gue itu. So bagaimana? Silahkan disimak video ini dan tolong subscribe dulu dan jangan di skip. Yuk kita lihat videonya. Oke, terkait dengan apa yang gue sampaikan tadi tentang leader gue. Jadi beberapa waktu yang lalu gue sempat main silaturahim ke mantan leader gue di Toyota. Ya, karena dia emang kerja di Karawang tapi rumah di Cikarang. Karena emang mungkin dia udah berada di Cikarang atau gimana ya. Basicnya dia orang Jawa tapi emang rumahnya di sini. Dan gue sempat main juga. Dan ada beberapa poin yang dia sampaikan. Sebenarnya gue juga belum izin sama dia ya, tapi ya karena ini bukan aib orang juga dan gue rasa ini penting disampaikan ke kalian biar kalian sadar, karena banyak orang tuh nggak sadar tentang kesalahannya. Oke, yang pertama itu gue ngomongin sisi jelek aja ya. Kalau sisi baik kan pasti ada, kalau sisi jelek harus dirubah dong ya kan. Jadi kalau yang baik gak usah dicatat lah, gak usah gue videoin, yang jelek-jeleknya aja gue videoin buat jadi bahan introspeksi kalian. Yang pertama yaitu lulusan sekarang tuh orang-orangnya baperan gitu. Baperan tuh gimana? Kata mantan leader gue itu, baperannya tuh kayak gini. Misal ya, misal kalian bikin salah nih, kerja bikin salah, terus ditegur, wajar dong logikanya kan leader negur, namanya bawahan, operator gitu kan. Tapi ending-endingnya tuh jadi kaliannya pundung gitu loh, baper, jadi nggak mau ngobrol sama leader, jadi ngediemin gitu loh, jadi ngediemin leader gitu. Padahal jelasnya dia salah gitu. Dia bilang gitu, gue juga pas dengar ya mau gimana lagi, emang sekarang modelnya begitu kan. Gue bilang ya mungkin orang zaman sekarang, anak muda zaman sekarang nggak mau dikerasin pak itu, beda sama yang dulu dulu gitu. Dia bilang gitu, jadi baperan gitu, cepet marah, dimarahin dikit langsung diem, dimarahin dikit langsung pundung, nggak mau ngomong segala macam. Itu sangat disayangkan ya. Jadi kalau memang pengen lanjut ke kontrak dari magang vokasi, ya pertama jadi orang tuh jangan baperan gitu loh. Kadang kan namanya salah ya wajar, namanya kerja salah ya kan. Tapi ketika leader ngomongin bahkan marahin mungkin ya, kalau gue rasa marahin sih enggak sih, karena di Toyota jarang ada juga leader yang marah-marah ya, paling negor doang tapi endingnya baper, nggak mau coba ngobrol. Kalau dimarahin ditegur ya udah bilang aja minta maaf. Yang pertama yang harus lakuin minta maaf dulu dan berubah merubah kesalahan itu menjadi suatu kebaikan, dalam arti yang salah itu diperbaikin gitu loh. Kalau gue zaman gue di Daihatsu dulu ada namanya ATPPM, analisa tentang penanggulangan penyebab masalah. Itu ada dulu di Daihatsu. Kalau bikin kesalahan itu ada formnya, terus kita bikin kesalahannya apa, penanggulangannya apa biar nggak terjadi lagi gitu loh. Kalau Toyota nggak ada. Nah itu yang bisa kalian perbaikin ketika kalian bikin salah, ya pertama minta maaf. Tapi jangan minta maaf doang, harus diperbaikin juga gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, generasi sekarang itu yang baru lulus masuk, baru-baru magang vokasi hitam ini tuh
kerjanya lambat kali dia bilang. Maksudnya dia nggak mau cepet kerjanya, lambat, lemar gitu loh. Jadi gak ada excitednya gitu. Padahal kan sayang banget kalau kata gue. Kalian tuh diterima di situ, bisa gabung vokasi di Temin tuh orang-orang terpilih. Ketika kalian menjadi orang terpilih di situ dan bisa join di situ dan kalian sayangkan dengan hal-hal kurang cerdas seperti itu yang kerja lambat, malas-malesan, itu sayang sekali, men. Mending kalian nggak usah daftar di awal kalau emang harus seperti itu gitu loh. Apalagi kalian bawa-bawa nama sekolah, nama daerah itu penting banget loh, ya. Jadi dual itu harus benar ditekankan. Yang pertama jangan baperan, dan kerja itu jangan malas-malesan, jangan lambat-lambatan itu. Sayang banget hal-hal seperti ini masih dilakuin padahal kalian termasuk orang yang dapat kesempatan. Coba cek lagi di belakang, coba cek lagi, ingat lagi masa-masa rekrutmen. Ada berapa ribu orang yang daftar dan ada ribuan orang yang lu singkirin gitu loh. Tapi ketika lu yang ternyata terima di situ, emang disia-siain. Ini sangat ya, disayangkan sekali lah ya. Dan yang ketiga ini inisiatifnya kurang kata beliau. Jadi pertama baperan, yang kedua tadi kerjanya lambat, lemot, males-malesan, yang ketiga ini baperan, inisiatifnya kurang. Inisiatif itu gimana? Beliau tuh bilang yang vokasi-vokasi sekarang itu kemauan untuk ingin tahunya tuh kurang gitu loh. Jadi kebanyakan sekarang masa bodoh, ya udahlah biarin aja, itu bukan kerjaan gue gitu kan. Yang penting kerjaan gue udah bener dan gue nggak bikin salah, itu masih penting. Kadang udah kerjaan dia pun dia nggak mau nanya, jadi kerja salah-salah nggak sesuai SOP gitu loh, kata mantan leader gue itu. Harusnya ketika kalian di lapangan aktualnya, ketika emang nggak tahu atau masih bingung, mending tanyakan. Lebih baik bertanya daripada salah dan endingnya bisa kacau berantakan. Mending tanyakan dari awal, itu lebih baik karena mencegah segala sesuatu yang lebih buruk. Karena yang namanya vokasi magang itu benar-benar tempat kalian belajar. Gimana ceritanya kalian belajar tapi nggak mau nanya? Apa yang bisa kalian dapetin kalau kalian nggak mau nanya? Apa yang bisa kalian tangkap dari belajar itu? Padahal ketika kalian benar-benar bisa mempelajarin apa yang dipelajarin, apa yang dikasih kerjaan di situ, itu bagus banget. Apalagi buat teman-teman yang mungkin vokasi magangnya di bagian QC, di bagian warehouse, itu bisa kalian bawa sampai keluar. Apalagi di bagian welding, painting, kita mungkin qadarullah kalian nggak lanjut ke kontrak, kan punya sertifikat Toyota itu magang 6 bulan yang nggak salah ya, itu lumayan bermanfaat. Contohnya kalian bisa masuk ke Shinto Kogyo, ketika kalian masuk di Daihatsu pun dipermudah loh ketika punya sertifikat Toyota, lain dengan perusahaan lain karena vendornya banyak. Jadi ketika kalian diamanahkan di bagian-bagian tertentu, pelajarin semaksimal mungkin, sebisa mungkin, gali potensi yang ada dan perbanyak ilmu di departemen itu. Karena emang fungsi banget. Contohnya emang sejauh-jauh, gue sendiri ngalamin ketika ditempatkan di bagian BBIC atau warehouse system ini di Toyota. Gue gali benar-benar ilmunya, gue cari pelajarin apa yang harus dipelajarin gitu, apa yang bisa gue bawa dari luar. Ternyata emang qadarullah banyak banget bermanfaat. Dan ketika keluar pun semuanya welcome, baik Mitsubishi juga welcome, terus Tikao segala macam, TTLC, kita udah nggak pusing mikir kerja ketika keluar di Toyota. Kita punya skill, karena dari mana skill itu kita dapat, ya dari kesempatan yang kita punya. Kesempatan itu apa? Kesempatan itu ya kalian sekarang yang sedang mau vokasi di Temin, itu kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan itu, karena itu kesempatan kalian untuk punya skill dan value lebih. Jadi kalau emang nggak lanjut di kontrak 2, kalau misalnya nggak lanjut ke kontrak, itu kalian bisa cepet dapat penggantinya, minimal itu. Oke, ya itu jadi deh. Kalau kalian untuk bisa jadi orang yang nggak baperan, nggak malas-malesan, dan punya rasa excited tinggi. Dan yang ketiga, banyak bertanya karena pengen tahu ya, bukan banyak bertanya karena nggak tahu-tahu, ini beda nih. Itu insya Allah kalau dalam keadaan ini bisa diperpanjang. Sama yang terakhir gue lupa. Yang keempat yaitu sikap dan perilaku, adab lah ya. Kalau kita orang Jawa mungkin unggah-ungguh, ya dimanapun lah, termasuk agama kita, agama Islam, dari awal juga para ulama menyebutkan adab sebelum ilmu. Jadi adab itu diutamakan, men. Percuma juga lu kerjanya nggak baperan, terus skillnya bagus, nggak lemot dan rasa ingin tahunya gede, tapi adabnya jelek. Ini pasti di out, men. Karena balik lagi, penilaian itu namanya manusia, itu hampir 50% dari
apa yang dia rasa gitu loh. Apa yang dia rasa ya dari sikap lu gitu loh. Kalau sikap lu jelek, ada lu jelek, ya leader mana suka. Jadi keempat-empatnya harus berkesinambungan. Oke? Paling itu aja yang bisa bahas. Balik lagi ya, semuanya kembali ke produksi masing-masing, ke maksudnya semuanya kembali ke keadaan produksi perusahaan gitu loh. Kalau lagi turun ya otomatis siap-siap aja di-cut. Tapi kalau lagi naik ya siap-siap aja untuk langsung dikontrak. Bahkan ada yang belum sampai selesai masa vokasinya udah lanjut kontrak waktu itu. Itu terjadi di adanya temen gua. Itu baru 3 bulan vokasi, dia langsung lanjut ke kontrak satu. Dalam keadaan produksi naik dan orangnya bagus juga. Dan ya alhamdulillah sekarang kayaknya masih ada orangnya. Orang Ngawi pengusaha ya. Paling aja itu aja yang bisa gue share. Semoga bisa bermanfaat dan jika dirasa video ini bermanfaat silahkan share ke teman kalian dan bantu like video ini dan subscribe channel gue ya. Gue Gus Muhammad, sehat selalu, bahagia selalu semuanya. Semoga teman semuanya bisa lanjut ke kontrak di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan semoga Allah jaga kita, lindungi kita, rahmat kita, menolong kita. Gue Gus Muhammad, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.